Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amin Hidayat selaku fasilitator dan Ibu Mujiarti selaku pengajar praktik. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Bu Azizah, di kelas 3 SD Negeri Budet Semarang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Azizah. Pagi Bu Aina. Bagaimana kabarnya Bu Azizah hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Aina? Alhamdulillah baik juga Bu Azizah. Bu Azizah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya Bu. Ya. Pada kegiatan pra-observasi supervisi akademik yang akan kita laksanakan besok ya Bu. Ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu Azizah. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik yang bertujuan untuk membantu Bu Azizah dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi Bu Azizah dalam hal mengajar. Nah, kegiatan pra-observasi ini untuk melihat kesiapan Bu Azizah dalam kegiatan observasi yang akan kita laksanakan besok. Seperti itu ya Bu. Ya. Nah, kira-kira apa yang Bu Azizah harapkan dari perbincangan kita hari ini nih? Dari perbincangan hari ini yang saya harapkan saya bisa mendapatkan ilmu sehingga bisa saling sharing kepada rekan sejawat saya sesama guru. Oke, jadi nanti kita akan melakukan sharing ya Bu, sharing terkait dengan pembelajaran supaya pembelajaran yang dilaksanakan itu dapat berpihak pada murid dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu ya Bu. Nah, kemudian Bu Azizah, besok Bu Azizah itu akan mengambil materi tentang apa nih? Materi tentang pertukaran penjumlahan. Oke, pertukaran penjumlahan berarti tentang muatan pelajaran matematika sih. Ya. Oke, tentang matematika. Nah, tentunya Bu Azizah sudah mempersiapkan ya Bu, mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian medianya dan lain sebagainya. Nah, apa yang sampai saat ini sudah Bu Azizah siapkan untuk pembelajaran kita besok Ibu? Sudah Bu Aina, untuk perangkat sudah mulai proses pengerjaan, ada alat peraganya, media dengan berbagai metode yang saya siapkan untuk anak-anak supaya bisa memilih sesuai dengan yang diharapkan anak ingin belajar seperti apa. Oke, baik. Berarti nanti pembelajarannya sesuai dengan minat anak ya Bu, Iya, sesuai betul. dengan kesiapan anak juga, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian Ibu Azizah, untuk mata muatan pembelajaran matematika, tentunya kita tahu sendiri ya Bu, matematika itu jadi momok tersendiri untuk siswa karena matematika itu dianggap materi yang sulit untuk siswa. Nah, di kelasnya Bu Azizah sendiri, Bu Azizah sudah mengelompokkan belum Bu? Mengelompokkan untuk siswa yang mungkin ada siswa yang dalam kategori pintar, ada yang kategori sedang, atau ada kategori yang belum, seperti itu Bu. Sudah belum? Sudah Ibu, sudah saya kelompokkan mana anak yang memang minatnya kurang, kemudian mana yang memang minatnya bisa, itu sudah saya kelompokkan. Oke, baik. Jadi Bu Azizah sudah mengelompokkan berdasarkan dengan kemampuan awalnya juga ya Bu. Jadi kemampuan awal anak yang memang dia itu sudah punya minat matematika atau dia sudah bisa matematika, kemudian ada yang sedang-sedang dan ada yang belum bisa, ya, yang kurang dalam hal matematika, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian Bu Azizah, tujuan pembelajaran yang hendak Bu Azizah capai pada pembelajaran esok itu apa sih Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya ambil supaya bisa tercapai di dalam pembelajaran yaitu dengan kegiatan anak-anak bermain ujian, kemudian bisa dengan cinta lingkungan yaitu mengambil sampah-sampah daun kering, sekalian nanti bisa mereka bisa belajar berhitung penjumlahan di sana. Dan saya juga menyiapkan video pembelajaran yang saya tayangkan di LCD gitu. Jadi nanti anak-anak bisa memilih mana yang ingin mereka lakukan, ingin bermainnya seperti apa. Oke, luar biasa ya Bu Azizah. Jadi Bu Azizah ini sudah mempunyai rencana yang luar biasa bagus Bu. Jadi Bu Azizah sudah merencanakan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Jadi ada yang anak yang
nanti ada penayangan video, kemudian ada anak yang nanti sambil di luar, sambil sekalian ambil game, main biji-bijian sama Ambil sampah. iya, ngambil sampah tadi sekalian nanti belajar matematika. Ya, seperti itu ya Bu. Oke, kemudian saya lihat di sini Bu Azizah tadi masih mempersiapkan perangkat pembelajarannya ya Bu. Ya. Oke, kira-kira Bu Azizah akan siapnya kapan Ibu? Siap perangkatnya itu kira-kira akan siap untuk di apa ya, dieksekusi itu kapan? Sebelum observasi dilakukan, dipastikan perangkat yang saya buat sudah siap. Oke, baik. Nah, untuk mempersiapkan itu Bu Azizah, kira-kira Bu Azizah ini butuh bantuan siapa? Butuh bantuan rekan sejawat, sesama guru kelas 3, bisa juga dengan bantuan guru-guru yang lain. Baik, jadi Bu Azizah sudah mempersiapkannya ya Bu. Jadi nanti Bu Azizah sudah siap ketika sebelum observasi sudah medianya sudah siap dan Bu Azizah minta bantuan kepada rekan sejawat. Oke, baik. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Azizah kembangkan dalam pembelajaran ini tentang apa saja? Tentu saja pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Kemudian KSE ada kesadaran diri siswa, sosialnya, kemudian keterampilan siswa dalam berrelasi bersama teman-temannya, dan tentunya juga budaya positif supaya anak-anak merasa nyaman dan pembelajaran. Budaya positif pasti kita terapkan di sana supaya tumbuh kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Baik. Jadi tadi Bu Azizah ingin mengembangkan tentang pembelajaran diferensiasinya, kemudian tentang sosial emosionalnya ya Bu ya. Ya, tentang kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial dan berelasi. Jadi nanti ada pembentukan kelompok seperti itu ya Bu. Oke. Nah, kemudian ada juga Bu Azizah ingin mengembangkan tentang budaya positif di kelas ya Bu, tentang kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Baik. Kemudian strategi seperti apa yang ingin Bu Azizah lakukan supaya pembelajaran yang Bu Azizah lakukan itu yang bisa akan dilakukan itu berjalan dengan kondusif dan lancar. Strategi yang saya terapkan itu tadi anak-anak dengan bermain. Ini kan masih kelas 3, jadinya anak-anak lebih suka untuk bermain supaya pembelajarannya juga masuk. Kemudian videonya saya buat semenarik mungkin dan menggunakan model yang inovatif juga seperti itu. Jadi perangkat yang sudah saya buat itu benar-benar lengkap dari alat evaluasinya, medianya, kemudian bahan ajar, lembar kerjanya, dan terutama RTP-nya. Ya, luar biasa Bu Azizah, bagus sekali Bu. Jadi tadi Bu Azizah sudah mempersiapkan ya Bu, mempersiapkan strategi yang akan dilakukan seperti itu. Dan tentu saja memang ya Bu, kalau kelas 3 itu mereka akan lebih senang dengan kegiatan permainan dan pembelajarannya dengan benda-benda yang konkret. Jadi Bu Azizah tepat sekali Bu ketika menggunakan dengan nanti ada media biji, kemudian media daun, tentunya anak akan lebih senang dan mereka akan menumbuhkan minat belajarnya dengan meningkat semangat ya, dengan semangat dan minatnya tentunya akan meningkat. Baik Bu Azizah, semoga nanti pembelajaran yang akan kita lakukan besok, observasi besok bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Nanti setelah kegiatan observasi besok Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu terkait dengan apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai dan bisa ditingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya Bu Azizah. Baik, terima kasih ya Bu Azizah untuk perbincangan kita hari ini. Semoga nanti Bu Azizah bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan baik. Selamat pagi semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang mimpin siapa? Alia. Ya, silakan.
tema 1, pembelajaran 1. Kemarin sudah dulu sampaikan, kita hari ini akan belajar apa? Matematika. Betul sekali, dengan materi ya, pertukaran, penjumlahan atau tambahan yang kalian tahu ya. Oke, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang penjumlahan, sudah kita semuanya. Ada 1, 2 yang mungkin masih kesulitan tapi nggak apa-apa ya. Kan kita tetap belajar bersama. Kita hari ini belajar pertukaran penjumlahan dengan cara yang memastikan ya. Hubungannya 3 metode. Nah, kalian nanti bisa belajar di luar, bisa belajar di dalam di luar, kalian bisa bermain sambil berbersih ya, gitu. Kemudian yang di dalam kalian bisa menggunakan biji-bijian. Tahu biji-bijian? Oke, halnya kalau kita main itu supaya lebih mudah kalian menerapkan pertukaran penjumlahan. Kamu sudah siapkan apa ini? Kemudian sama wajar. Kamu sudah siapkan lembar kerjanya untuk nanti diisikan di dalamnya. Supaya ibu tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, supaya teman-temannya juga tahu bagaimana perasaannya. Ada apa ya? Di situ ada emoticon apa saja? Ingin kalian menuliskan isi hatinya supaya nanti kita pas berkelompok, pas pembelajaran kalian tahu isi hatinya, kan? Nah, ketika temennya lagi pilih ya, kita di sini itu ada yang pilih Sarasa. Banyak kan senang ya, alhamdulillah. Misal ada yang ini apa? Kelihatan nggak? Apa siapa matahari? Marah, oke. Kalau semisal kalian menemukan atau mendapati temannya lagi kesal atau marah,
bilangan berapa? Bilangan 10. Nanti guru kasih ini, kasih pada yang ini 2, setiap kelompok 2. Supaya apa? Supaya bisa menemukan satu wadah untuk kalian menemukan bilangan. Kalau kalian mau potong daunnya menjadi 5, dimasukkan ke atas ini 5. Nah, wadah kedua, bisa kalian potong-potong lagi daun menjadi 10 bagian, kalian masukkan atas ini, kalau di atasnya berarti dia 10. Berarti wadah ke-1 tadi berapa? 5. Wadah kedua 10. Kalau kalian gabungkan menjadi 15. Berarti sifat pertukarannya bagaimana? 10 tambah 5 sama dengan sama. Itu namanya sifat apa? Pokok atau komutatif, ya. Yang masih berhubungan dengan pohon juga. Biji, pohon ada bijinya. Apa yang ada bijinya? Buahnya. Nah, karena ini kecil-kecil bijinya bukan biji mangga, tapi biji apa? Biji kacang hijau, tapi sudah tidak hijau. Oke, karena ini dia kecil-kecil, jadi ibu sediakan suntik, ya, yang nanti bermain pakai ini di dalam kelas. Temani sama yang melihat video, ya. Ada 2 kelompok nanti yang di luar menggunakan apa tadi? Daun tadi. Paham? Oke, kalau sampai sini paham, tidak ada yang bertanya, guru bagikan lembar kerjanya, silakan bertanya. Nah, sebelum guru bagikan kan harus kelompoknya dulu tuh yang dibagi, ya. Sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Ya, ada 2 kelompok yang di luar. Nah, di sini siapa saja tadi yang di luar? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 5, 6, 7, 8. Di sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 17, 18, 19. Oke, 19 anak ininya belajar di luar. Oke, kalau kalian pilihannya belajar di luar, jadi harus apa? Pilihannya harus apa? Harus dilakukan dengan apa? Dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Yang pilihannya sudah memilih di dalam kelas, mau milih melihat video atau menggunakan biji? Video. Ada video di jadi pilihannya harus dilaksanakan dengan apa? Dengan baik, sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dari sisi. Oke, 19 tadi guru bagi 2. 19 bagi 2 berapa? 12. Berarti ada yang 9, ada yang 10. Ya, ada yang 9, ada yang 10. Guru hitung dulu. Ada 2 kelompok kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yang 1 gabung sama 1, yang 2 gabung sama 2. Ya, ini dirinya dipilih dulu siapa? Ini gede ya, ya. Leadernya yang tadi gede dapat 1 ya? Yang 2, yang dapat 2 tadi siapa? Yang dapat 2 leadernya Mbak Amira. Sekarang yang di dalam menggunakan biji siapa namanya? Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang menggunakan biji dari 1 kelompok ya. Leadernya Mbak Ayla Rafusa. Yang melihat video apa namanya? Siapa? 1, 2, 3. Oke, berarti sama Andri ya Pak. Berarti ini melihat video ya. Ini ketuanya Mas Papa. Oh, kamu tadi di luar? Dapat nomor berapa? Oke, sudah di dalam ya, tadi pilihanmu di dalam kan? Ya. Apa? 2. Oh.
dirisi media biji-bijian. Yang menggunakan video berarti medianya apa? Medianya berarti video, paham? Oke, kemudian yang ini menuliskan jumlah bilangan pada wadah. Wadahnya akan dibagikan satu kelompok ada dua, wadah satu dan wadah dua. Nah, berarti kalian menuliskan ada 3 kolom. Jadi kalian membuat bilangan ada 3 bilangan. Paham? Membuat 3 bilangan dari apa dulu? Dari medianya tadi dipotong-potong. Ya, misal di sini kalian buat wadah ke satu ada potongan 10, 9, 8, boleh tidak? Boleh? Boleh. Kemudian yang wadah kedua kalian potong-potong daunnya ada 7, 11, 12, boleh tidak? Boleh. Setelah ini sudah, tahap selanjutnya apa? Jadikan bilangan di atas ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, kalian buat penjumlahan dari bilangan yang sudah kalian temukan tadi. Paham? Nah, setelah ini sudah, baru bentuk pertukarannya. Itu pertukarannya itu dari mana? Yuk, kita masuk materi ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita SPG dulu. Menari senam ayat sandi. Silakan berdiri semuanya. Sampai sini ada yang mau bertanya apa tangannya? Paham? Masakan sudah paham? Masih? Kalau sudah paham, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Kok tidak ada suaranya? Kalau tahu berarti sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah siap untuk berkelompok ya. Siapa yang sudah siap berkelompok? Siapa yang belum siap? Orang belum siap. Kalau belum siap kenapa alasannya? Bentar ya. Padahal sama. Kamu bukannya setelah itu dibuang di tong sampah.
Jadi tepuk tangan untuk kelompok dari 1. Nah, jauh bersama. Karena bisa bersama-sama. Karena apa lagi? Karena sambil main ya. Kalian pelajari apa? Ini tadi masuk. Yang kita pelajari tentang matematika. Matematika komutatif, sifat dan gunanya komutatif. Guru kasih kuis saja ya. Kuis nomor 1, langsung dijawab secara lisan. Nomor 1 11 ditambah 20, sifat pertukarannya 100 ditambah 0, sifat pertukarannya semua bisa beri tepuk tangan untuk kita semua. Selamat pagi Bu Azizah. Pagi Bu Aina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Aina sendiri? Alhamdulillah hari ini kabar saya juga baik Bu. Nah kemarin saya lihat Bu Azizah waktu observasi sangat bersemangat ya Bu. Iya. Saya ikut senang dan bangga terhadap pembelajaran yang telah Bu Azizah lakukan saat observasi kemarin Bu. Nah Bu Azizah, hari ini kita akan membahas hasil observasi kemarin Bu, observasi pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari Selasa ya Bu. Iya baik. Oke, Bu Azizah, bagaimana sih perasaannya Bu Azizah setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran kemarin Bu? Tentunya perasaannya sangat senang dan karena itu kan pertama kali saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya meskipun sebelumnya juga sudah ngerempet-ngerempet ke situ, cuman setelah pengimbasan dari Bu Aina, saya jadi lebih tahu kurang lebihnya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian pembelajaran sosio-emosional itu seperti apa gitu. Jadi sudah bisa saya terapkan di kelas, rasanya senang. Ya luar biasa ya Bu Azizah. Jadi Bu Azizah sudah senang, kemudian sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu ya Bu. Baik. Menurut Bu Azizah, apa saja sih hal-hal yang Bu Azizah lakukan saat observasi kemarin Bu? Mulai dari pembukaannya, kemudian bagian pembelajaran sosial emosionalnya itu ya bagian apa, kemudian yang berdiferensiasi yang bagian apa, seperti itu Bu Azizah. Iya. Untuk pembukaannya seperti biasa kita melakukan berdoa bersama, kemudian semangat dan anak sadar kalau ia sedang belajar akan melakukan pembelajaran. Untuk sosial emosionalnya saya membagikan beberapa kertas seperti itu, jadi anak-anak bisa menuliskan bagaimana keadaan perasaan emosinya ketika sedang mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Jadi ada yang sedih, ada yang senang, ada yang biasa saja, jadi macam-macam. Nah, dari berbagai macam emosi itu saya tuangkan lagi kepada anak-anak bagaimana sih kalau semisal menyikapi temannya yang ketika pembelajaran sedang marah atau emosinya sedang tidak baik saja begitu. Jadi anak-anak ikut bagaimana cara menangani temannya, bagaimana cara berkomunikasi sama temannya yang sedang suasana hatinya tidak baik-baik saja gitu.
Jadi kita cari solusi bersama supaya ketika belajar bisa sama-sama enak, bisa sama-sama dapat memecahkan solusi dalam pembelajaran. Iya Bu, luar biasa ya Bu. Jadi Bu Aziza itu sudah memunculkan perasaan murid di awal pembelajaran. Bagaimana perasaan murid sehingga ketika ada murid yang mungkin merasa sedih, jadi murid yang lainnya bisa berempati terhadap temannya. Iya, Seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa Bu. Saya lihat kemarin Bu Aziza juga melakukan ice breaking juga ya Bu ya. Iya, ice breaking, tepuk, senam gitu. Ya, luar biasa Bu. Itu juga salah satu kegiatan yang bisa Memicu semangat. iya, semangat, kemudian kesadaran diri anak juga lebih meningkat. Iya. Seperti itu ya Bu. Oke, kemudian Bu Aziza untuk yang berdiferensiasinya, Bu Aziza sudah melakukan hal apa saja sih Bu? Oh iya, untuk yang berdiferensiasinya itu masuk ke kegiatan inti berarti ya Bu Ena. Itu anak-anak saya bagikan lembar kerja untuk dimana mencapai tujuan itu kegiatan belajarnya ada berbagai macam cara supaya itu sesuai, sudah saya sesuaikan dengan keinginan atau minat ya, minat siswa dalam belajar. Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Untuk yang di dalam kelasnya mereka menggunakan audiovisual. Jadi saya tayangkan beberapa video pembelajaran di mana mereka di dalam video itu bisa mengambil untuk dianalisis dan dimasukkan ke dalam lembar kerja. Untuk yang di luar itu anak-anak berkegiatan plus atau dengan itu mengambil sampah daun kering. Nah, sambil mengambil sampah tentang lingkungan, ia juga dapat menghitung, kan kemarin materinya tentang pertukaran penjumlahan. Nah, itu jadi mereka sekalian menghitung, mengambil bilangan dan memasukkan ke dalam bilangan itu ke dalam operasi penjumlahan, kemudian ia dapat menukarkan atau komunikatifnya gimana? Iya Bu Aziza. Jadi saya lihat kemarin tujuan pembelajarannya Bu Aziza itu kan ada beberapa ya Bu, mulai dari menumbuhkan budaya positif di kelas juga, untuk mereka bisa disiplin juga itu sudah terlihat. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah terlihat. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah terlihat. Jadi tujuan pembelajaran yang Bu Aziza lakukan atau yang Bu Aziza sudah rencanakan itu sudah tercapai Bu, luar biasa sekali. Kemudian kira-kira setelah kegiatan observasi pembelajaran kemarin, apalagi yang ingin Bu Aziza kembangkan ke depannya Bu? Yang ingin saya kembangkan mungkin karena baru pertama kali melakukan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin saya juga harus lebih mendalami pembelajaran ini. Berdiferensiasi itu apa? Itu harus saya dalami supaya saya menemukan strategi yang cocok yang akan dimasukkan ke dalam pembelajaran ini dengan cara apa ya Bu Ena? Dengan cara mendalami ini cara-cara belajar anak juga, minat-minat anak juga yang lebih mendalam gitu. Iya Bu, jadi Bu Aziza ingin mengembangkan nanti strateginya ya Bu. Mungkin kemarin kan strategi pembelajarannya pakainya bisa PBL, kemudian bisa menggunakan nanti strateginya mungkin pakai PJBL atau inovatif ya, pembelajaran yang inovatif seperti itu ya Bu. Jadi ingin strategi pembelajarannya ingin yang lainnya seperti gitu ya, di-compare gitu ya Bu. Iya, ya luar biasa Bu Aziza. Nah, untuk melakukan itu semua, apa yang sudah Bu Aziza siapkan Bu? Untuk melakukan itu semua yang sudah saya siapkan, mungkin Bu Aziza sudah membaca-baca tentang strategi pembelajaran yang cocok seperti apa? Iya, tentunya dengan membaca atau belajar dengan teman sejawat begitu. Iya. Iya Bu. Bagus sekali Bu. Luar biasa. Nah, coba Bu Aziza ceritakan nih Bu, bagaimana Bu Aziza tadi kan pengembangannya Bu Aziza ingin
melakukan strategi pembelajaran yang lainnya. Coba Bu Aziza ceritakan bagaimana supaya strategi pembelajaran yang nantinya ingin Bu Aziza terapkan pada pembelajaran selanjutnya setelah observasi ini itu dapat dilakukan dengan baik seperti itu. Pikiran saya itu untuk strategi yang akan saya terapkan berikutnya, yaitu dari kita observasi minatnya dulu untuk materi, misal materi A. Nah, kita observasi dulu bagaimana anak-anak itu bisa minat sama materi yang akan diajarkan. Jadi kita telusuri dulu minat anak itu. Ya, lagi menggunakan model mengcombine atau mengcompare dengan model-model inovatif seperti inquiry learning, discovery begitu. Jadi anak-anak menemukan sendiri. Gitu. Jadi luar biasa ya Bu. Mungkin nanti kalau Bu Aina ada strategi yang lebih efektif, kita bisa saling sharing gitu. Oke, tadi Bu Aziza sudah menceritakan ya, nanti Bu Aziza itu ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan tentunya sosial emosional juga ya Bu, yang di dalamnya itu menggunakan strategi yang lain, misalnya discovery learning atau inquiry ya Bu. Nah, jadi anak-anak bisa menemukan sendiri pembelajaran yang harusnya mereka dapatkan sendiri, memang seperti itu ya Bu. Jadi kemudian kapan rencananya Bu Aziza ini akan melaksanakan pembelajaran dengan strategi tadi Bu, yang Bu Aziza sudah sampaikan? Saya tuh mau pingin pakai discovery learning untuk pembelajaran berdiferensi selanjutnya, seperti itu. Kapan Bu? Setelah ini Bu. Oke. Segera ya Bu, langsung. Ya, segera langsung dilaksanakan ya. Kira-kira Bu Aziza itu memerlukan dukungan dari siapa saja Bu untuk mencapai tadi pembelajaran yang Bu Aziza inginkan itu supaya tercapai dengan baik? Dukungan dari siapa saja? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, proses, konten, project itu kan harus bermakna ya Bu ya. Menurut saya harus bermakna. Jadi semua anggota tubuh anak harus semuanya ikut bekerja, harus semuanya ikut bermain, otak kanan kirinya juga harus balance. Jadi saya membutuhkan atau sangat butuh bantuannya dari guru agama, mungkin sama guru PJOK yang kinestetik dan mungkin religinya, serta juga rekan-rekan sejawat guru dari berbagai jenjang kelas gitu. Iya Bu, jadi Bu Aziza butuh dukungan dari guru olahraga misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti di dalam pembelajarannya itu ada ice breakingnya pakai senam atau apa ya Bu. Jadi butuh dukungan dari guru olahraga, kemudian dari guru agama juga untuk mungkin bisa pembelajaran untuk sosial emosionalnya ya, untuk emosi anaknya tuh supaya senang, ceria seperti itu ya Bu. Nah, Bu Aziza, jadi setelah diskusi singkat kita hari ini nih Bu, apa sih yang Bu Aziza dapatkan dari percakapan kita pas observasi ini? Tentu saja ilmu yang sangat bermanfaat dari yang awal pengimbasan sampai pra sampai sekarang pasca, itu benar-benar bermanfaat bagi saya, karena yang sebelumnya saya benar-benar tidak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi karena hanya pakai mungkin selama, kemudian ditambah dengan project mungkin, kemudian disempurnakan dengan pembelajaran ini, jadi betul-betul berimbas kepada saya, kepada pembelajaran dengan anak-anak. Jadi Bu Aziza itu ya Bu, dapat ilmu yang tentunya bermanfaat untuk Bu Aziza ke depannya. Semoga ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini dapat membuat anak bahagia ya Bu. Yang terpenting itu kan pembelajaran kita itu berpihak pada murid dan anak-anak itu merasakan kebahagiaan. Jadi pembelajarannya itu tidak membosankan, pembelajarannya itu tidak membuat anak itu ya monoton, membuat anak itu tertekan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara sadar atau tidak sadar tuh pembelajaran berdiferensiasi itu kadang kita lakukan Bu, tapi mungkin untuk yang karena kita tuh pembelajaran berdiferensiasi kan baru tahu tentang ternyata ada proses, ada
pembelajaran berdiferensiasi, iya, kemudian itu, iya, kemudian produknya, nah seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Azizah. Bu Azizah sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Bu Azizah sudah melaksanakan, di dalamnya sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya, sudah ada sosial emosionalnya, kemudian sudah ada budaya positifnya juga di dalamnya. Luar biasa Bu, semoga murid-murid Bu Azizah dapat manfaat dari pembelajaran yang Bu Azizah lakukan tersebut. Terima kasih Bu Azizah. Terima kasih Bu Aina.